Kalau Pak Ganjar dan Pak Erik sudah bersama, insya Allah Indonesia tambah jaya. Ya, segmen terakhir kita membahas soal apakah nama Ganjar Erik itu menguat setelah ada sinyal kedekatan PAN dan juga PD Perjuangan. Saya akan ke Bang Effendi Ghazali sekarang, plus minusnya kalau kemudian nama cawapres ini disimulasikan, nama Pak Erik ini disimulasikan ke Pak Ganjar atau ke Pak Prabowo Subianto, menurut Anda bagaimana? Resultante, jadi itu bergabung semua dari yang pertama tadi keinginan, ya. Keinginan ini mau disampaikan ke siapa? Mau dihantarkan lah, bukan ditawar-tawarkan. Mau dihantarkan kepada partai mana yang terasa lebih enak untuk mencegah terjadinya hat-trick di pihak ini gitu ya. Nah pada sisi lain, menurut saya nanti hitungannya akan detail sekali ini. Jadi bukan hanya pada kalau kami membutuhkan misalnya dukungan NU, ditaruh diberi dalam pendekatan ilmiah itu diberikan ini indeks tertentu lalu ada pembobotan tertentu gitu ya. Kemudian pada bagian lain misalnya tokoh yang seperti saya katakan tadi, kalau betul sampai saat terakhir Ganjar lebih banyak perempuannya yang dukung harus perlu laki. Palangan usia 17 sampai 26 tuh. Atau bahkan mungkin sampai logistik nanti di ujung-ujungnya ya. Wah itu saya mau hampir sampai ke sana nih sudah ada. Karena ketika berbicara dua orang ini misalnya Prabowo dan Erik, konon kabarnya ini logistik ini itu sudah agak kuat gitu ya, agak kuat. Coba tahu ada yang jauh lebih kuat gitu ya kan kita. Karena tapi itu semua ditaruh di atas meja sampai pada akhirnya kita menyatakan bahwa oke ini. Bahkan kan ada beberapa hal lain yang kadang-kadang kita suka dengar, kita ketawa-ketawa, tapi penting juga misalnya ada yang mengatakan ini nanti bisa langsung dijawab ini. Ini sengaja dipilih wakilnya yang agak tua, ya, supaya nanti jangan tiba-tiba ngotot ingin menjadi calon presiden selanjutnya. Karena kita berharap gitu ya, supaya selanjutnya itu Ibu Puan sudah layak juga, ya kan sudah saatnya juga di 2029 berarti ya, untuk menjadi wakil presiden. Kenapa enggak? Semua sudah dijalani loh sampai ketua DPR. Sekali ini dengan kenegarawanan Bu Mega, Bu Ketua Umum, tidak menjodohkan keluarga, tapi yang kader terbaik. Tapi kalau nanti keluarganya sudah siap, kan rezim bersaing secara terbuka misalnya. Nah yang seperti itu ada nggak nanti gitu pada waktu-waktu itu. Ditambah dengan tadi memori singkat, memori apa yang paling besar pada waktu itu ya kan, sebelum memutuskan, ditambah dengan memori apa yang dipikirkan akan menjadi sesuatu yang penting pada 14 Februari 2024. Tapi selain ini asumsi yang Datuk katakan tadi menghitung cawapres itu memprediksi 2029 ini asumsi. Enggak, itu kita pernah dengar. Saya cuma bilang kita pernah dengar. Tapi bahkan yang enggak pasti, sampai asumsi. Kita pernah dengar apakah itu ada di atas meja atau skenario tidak. itu ya. Gimana Mas Basara? Ya itu tadi, saya menganggap ini asumsi politik beliau dengan referensi-referensi yang beliau miliki. Tetapi yang saya tahu persis bahwa pada saat ini dalam konteks mempersiapkan cawapresnya Mas Ganjar, secara proses tadi sudah saya katakan bagaimana Bu Mega akan menempuh proses untuk sampai pada keputusan. Menunggu partai politik definitif bergabung, bicara dengan Pak Jokowi, berbicara dengan Pak Ganjar, baru kemudian diputuskan. Di luar pertimbangan-pertimbangan kuantitatif elektoral, logistik seperti yang Sang Datu Pendi katakan tadi, Bu Mega ini kan memegang teguh prinsip-prinsip kesejarahan berbangsa dan bernegara. Ya, kalau dilihat dari sejarah beliau sejak presiden dulu, sejak wakil presiden bersama Kiai Abdurrahman Wahid, Nahdlatul Ulama. Beliau menjadi presiden, wakil presidennya Pak Hamzah Has, Nahdlatul Ulama. Kalangan NU ya. Kemudian begitu menjadi capres 2004, calon wakilnya Ki Hasyim Muzadi, Nahdlatul Ulama. Pak Jokowi di periode pertama dengan periode kedua sama, Pak JK dan Pak Kiai Ma'ruf Amin juga adalah Nahdlatul Ulama. Pernah dengan Pak Jokowi, militer sekali. Ya, jadi itu ya karena Bu Mega itu selalu memegang kesejarahan bangsa dan negara. Meskipun zaman sudah menganggap hal itu yang satu yang tidak prinsip. Tapi Bu Mega hal-hal prinsip berbangsa dan bernegara itu tetap dipegang. Menteri Perdagangan misalnya harus dari PAN. Karena dulu Muhammadiyah adalah membangun tradisi perdagangan bangsa Indonesia dan sebagainya. Yang begitu-gitu Bu Mega masih pegang teguh tuh Datuk. Begitu kan. Ada di atas meja saya tadi ya, termasuk ya. Yang tadi saya malah nggak dengar itu Datuk. Saya nggak dengar ya. Ada tuh tadi. Jadi semua kemungkinan dan
simulasi itu masih ada. Ya. Calon wakil presidennya Pak Ganjar itu bisa dari kalangan partai politik, Ya. bisa kalangan ormas Islam, bisa kalangan mantan kepala daerah atau kepala daerah, bisa juga dari latar belakang pengusaha, begitu. Itu semua mungkin. Tapi yang simulasi darah itu. NU menjadi prioritas. Kalau melihat perspektif kesejahteraan tadi. historis, bagaimana Bu Mega membangun hubungan kerjasama politik, ya, begitu. Referensinya itu. Tapi jangan lupa pernah juga dengan Purnawirawan TNI dengan Pak Prabowo di 2009, gitu. Jadi bekerja sama dengan tokoh-tokoh Islam, bekerja sama dengan tokoh-tokoh Purnawirawan TNI itu menjadi satu hal yang biasa dipegang oleh Bu Mega, karena bagi kita 3 kekuatan Republik itu adalah kelompok Islam, nasionalis, dan kekuatan TNI Polri sekarang ini. Nah, kalau 3 kekuatan ini bisa bersatu, Bung Renhat, apapun ancaman bagi bangsa ini akan bisa dihadapi. Oke. Nah, Bu Mega berkepentingan menjaga kohesi, ya, kohesivitas 3 kekuatan inti Republik itu, agar kekuatan Islam, kekuatan nasionalis, kekuatan TNI Polri bersatu, jangan terpecah belah, gitu. Nah, harapannya itu bisa disimbolisasi melalui Pilpres ini. Oke, Mas Viva, apakah nanti di ujung PAN akan realistis kalau kemudian nama yang disodorkan tidak diterima di barisan koalisi yang mana begitu, misalnya ya ujung-ujungnya memang harus bersepakat dengan koalisi pengusung capres? Ini masuk bagian yang kurang enak nih. Yang bertanya nih. PAN berjuang sesuai dengan cita-cita dan platform PAN, dan keputusan terakhir dari koalisi itu adalah keputusan yang terbaik, yang kolektif, kolegial, dan diputuskan secara gotong royong. Tidak boleh kemudian bersifat keakuan, karena keputusan yang kolektif itu adalah kumpulan dari kepentingan-kepentingan subjektif dari masing-masing partai politik, menjadi keputusan yang objektif. Saya dari Partai Amanat Nasional merasa yakin bahwa ketika nanti ada keputusan yang objektif dan itu diputuskan secara musyawarah mufakat oleh kerjasama politik atau oleh koalisi, itulah adalah merupakan keputusan yang terbaik. Karena pasti akan dilihat dari banyak perspektif. Perspektif ideologi, perspektif sosiokultural, dan lain sebagainya. Jadi intinya bahwa dalam menghadapi Pilpres ini, PAN bercita-cita untuk pemilu 2024 Pilpres menang, kan? Dan yang kedua, ya kita akan memperjuangkan kader Partai Amanat Nasional, orang yang dekat dengan Partai Amanat Nasional, karena kesamaan platform dan kesamaan cita-cita perjuangan untuk bersama-sama dengan partai politik lain melakukan kerjasama. Kalau itu bisa diterima, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya yakin Indonesia akan menjadi maju dan mapan. Oke, gimana? Saya boleh satu statement aja. Silakan. PAN ini kan simbolnya matahari. Ya. Tidak ada janji yang pasti di muka bumi ini selain janji matahari terbit dari timur. Itulah Partai Amanat Nasional itu. Selagi ada matahari bersinar, selalu tumbuh harapan. Ini saya Karena PAN selalu memberi dan selalu memberi harapan dan tidak pernah ingkar janji. Saya daripada berpantun dan beranalogi, kita jawab aja judul acara ini. PAN Jadi PDI bagaimana dekat, ujungnya? Ganjar Erik menguat, tanda tanya. Saya jawab iya. Oke. Oke. PAN PDI dekat, Ganjar Erik menguat. Tunggu tanggal mainnya. Itu kan untung saya tidak sudah berbeda, berpantun-pantun dan membayangkan matahari kiri dan kanan. Karena jawabannya masih belum sama. Jadi jawabannya masih belum sama. Itu yang kemudian menjadi kesimpulan. Ya, tapi dialog kalau Tapi bagaimana, kita Bang? menyatakan tren pada minggu ini, ya demikian. Ya, saya mau mengatakan begitu karena setiap Mengatakan bahwa iya berarti ya? ya, menguat setiap ya? survei Oke. atau riset itu menyatakan jika pemilu dilaksanakan pada hari ini, maka karena kita berdiskusi pada hari ini, saya menjawab pernyataan itu dengan mengatakan jawabannya iya. Oke. Nanti kalau kita diskusi sebulan lagi, bisa beda lagi hasil survei Karena itu. survei itu harus menjawab apa yang ada di pikiran publik dan persepsi pada hari itu. Dan sebetulnya dalam survei yang terbaru pun nama-nama yang lain juga masih tipis bedanya ya. Oh enggak, bahkan Ada Pak Mahfud harus MD di sana, dinyatakan ada Ridwan 4 Kamil. nama itu
ya karena belum 2 kali margin error, Ya. hanya bisa dinyatakan lebih ada pada posisi tertentu, tapi tidak bisa dibedakan. Oke. Jadi kesimpulannya memang masih per hari ini. Jadi kita belum bisa menyimpulkan apakah ini betul menguat atau tidak sampai dengan bulan-bulan berikutnya ya Mas Basara, atau masih bisa berubah lagi. Bagaimana Mas Basara? Terakhir. Seperti saya katakan tadi, kita perlu kesabaran revolusioner untuk menunggu siapa bacawa presnya Pak Ganjar Pranowo. Oke. Tapi yang pasti kami yakin betul bahwa semangat musyawarah mufakat, semangat gotong royong adalah kata kunci untuk mencari cawapres terbaik bagi Pak Ganjar Pranowo. Mereka punya kesabaran revolusioner dan itu adalah perjuangan bagi PAN. Saya membawa harapan dari Mas Viva. Kalau Pak Ganjar membocorkan akan ada partai yang ketumnya rambut putih dalam waktu dekat akan bergabung mendukung Pak Ganjar. Apakah itu merujuk pada PAN sebetulnya? Karena yang terakhir kayaknya rambutnya putih ya Pak Bang Zul ya, kalau kita lihat ketum yang sekarang, Mas Viva. Tapi yang paling putih dulu ada Pak Hatta Rajasa di PAN juga. Iya benar. Jadi intinya Partai Amanat Nasional terus melakukan komunikasi dengan PDI Perjuangan dan partai politik yang lain. Dan ini kan suasana yang sangat dinamis dan suasana yang kekeluargaan gitu ya. Jadi proses demokrasi melalui pemilu harus nyaman, bahagia, mencerdaskan dan menyehatkan. Tidak boleh lagi mengembangkan politik identitas, ya kan? Karena itu bisa menghilangkan integrasi nasional dan mengganggu kohesivitas sosial. Jadi pemilu ini bagi PAN adalah merupakan sarana kedaulatan rakyat yang harus dilakukan dengan riang gembira, mencerdaskan demi menambah kesehatan. Ujungnya adalah untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Oke, kita akan lihat nanti bagaimana perkembangan bulan-bulan ke depan ya Prof, gimana? Dua kalimat aja, saya rasa Pak Prabowo juga mengucapkan kalimat ini. Sudah selesai. Jadi sama-sama riang gembira. Karena masih bisa tukar-tukaran kan dalam konteks yang seperti itu. Gitu. Oke, iya. Jadi pertanyaannya silakan Anda menyimpulkan. Kalau dari Mas Viva katakan iya, Ganjar Erik menguat. Kalau Mas Basara PD Perjuangan belum tentu, masih bisa berubah lagi beberapa bulan ke depan. Tapi kalau Masih panjang waktunya. Masih panjang, Bang Effendi Ghazali mengatakan per hari ini. Ya, oke. Baik, kita walaupun akan ditambahkan Pak Prabowo juga sedang riang gembira. Seperti dia bilang tadi. Oke, terima kasih waktunya Mas Basara, terima kasih Mas Viva, Prof. Effendi Ghazali, terima kasih untuk diskusi yang sangat menarik. Kita akan tunggu bagaimana perkembangan dari politik ke depan, terutama soal nama cawapres, apakah itu untuk Pak Ganjar Pranowo atau untuk Pak Prabowo Subianto atau mungkin untuk Pak Anies Baswedan yang katanya ada punya cawapres kejutan yang kita belum tahu siapa ternyata cawapres itu, katanya Prof. Effendi tadi akhir bulan Juli katanya. 26 Juli. Kata mereka sendiri ya. Oke, baik. Terima kasih. Saya Rehat Sirait pamit. Terima kasih. Selamat malam.